Perkenalkan, nama saya Wahyu Agustiawan, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch 2 K2 2024 di UIN Maulana Malik Ibrahim. Hari ini tanggal 27 Januari 2025, saya akan mempraktikkan video pembelajaran untuk uji kinerja pada tahun 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Oh, ada yang belum, ada yang sudah, tapi mayoritas sudah ya. Oke, alhamdulillah, sama Pak juga sudah sarapan ini. Gimana perjalanannya hari ini ke sekolah, lancar? Lancar. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa dulu untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya. Silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini masih semangat semua? Masih. Ya, karena suasananya hujan gerimis, untuk meningkatkan semangat kita, ayo kita senam dulu. Semuanya bisa berdiri? Semua sudah siap? Siap. Siap, oke. Kita tirukan yuk. Diputar-putar, putar. Baik, anak-anakku sekalian, silakan dikeluarkan HP-nya. Pak Wahyu punya barcode di sini, silakan di-scan untuk mengisi presensi kehadiran kalian. Pak Wahyu tunggu 2 menit untuk mengisi. Setelah 2 menit, Pak Wahyu akan memanggil dan mengecek satu persatu kehadiran kalian. Sudah selesai mengisinya? Sudah. Oke, Pak Wahyu cek satu persatu ya. Siti Nur Ajiza, Nelly Masri Fatin. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya, tanpa ada satupun yang absen. Yang kedua, Pak Wahyu juga punya satu barcode lagi. Silakan kalian isi, di-scan, diisi. Ini untuk mengidentifikasi gaya belajar kalian agar Pak Wahyu mudah dalam menyampaikan materi nanti. Pak Wahyu kasih waktu 2 menit lagi, silakan diisi. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Pak Wahyu ingin tanya sedikit. Kira-kira ada yang masih ingat kemarin kita membahas apa? Silakan. Kemarin kita membahas tentang nikah, Pak. Kemarin kita bahas tentang nikah, ketentuan pernikahan ya? Ya, bagus sekali. Kalau kemarin kita membahas nikah, ketentuan pernikahan, maka hari ini kita akan membahas satu materi baru, yaitu adab dalam menggunakan media sosial. Karena saya yakin kalian sebagai generasi muda, bahkan bisa dikatakan sebagai generasi alfa, itu tidak lepas dari yang namanya media sosial. Sekolah berangkat selfie dulu, baru berangkat.
Baru nyampe kelas belum ada yang datang, bikin story. Kelas masih sepi. Nah maka kita akan mempelajari itu. Apa Pak? Yaitu kita akan satu mempelajari adab dalam menggunakan media sosial. Di samping itu kita juga akan membahas dalil naklinya. Yang terakhir kita juga akan membahas untuk membiasakan sikap dalam menggunakan media sosial itu yang beradab. Nah, jadi kita menggunakan media sosial itu tidak serta-merta kita gunakan seenaknya sendiri. Ada adab yang harus kita pedomani, harus kita laksanakan. Jangan sampai kita bermain media sosial tidak menggunakan adab yang baik. Itu ya. Pak Wahyu akan menampilkan satu video, silahkan disimak baik-baik. Lu kalau bisa jadi ketua, ini mundur aja. Gak becus. Setuju nih gue sama sepadan. Maksud dia tuh gak cocok jadi ketua. Mundur aja mundur. Kok dia disuruh mundur? Dia kan pintar. Lu inget gak? Dulu kita pernah sekolah SD. Enggak. Gue inget banget soalnya. Waktu itu dulu lu jadi KM. Terus gue turunin lu. Gue bilang gini waktu itu. Lu kalau gak bisa jadi ketua, ini mundur aja. Gak becus. Ingat gak di kepala? Baik, sudah disimak videonya? Kira-kira ada komentar nggak untuk video yang sudah Pak Wahyu tampilkan barusan? Boleh, silakan. Nah, jadi kalau ada berita yang menyebar tidak diterima secara mentah-mentah, dan kita harus mencari tahu dulu sumber berita. Oke, bagus sekali. Dari video tadi itu kan informasinya diarahkan ke makna yang lain. Lah, kita kalau ada berita, apalagi masuk di WhatsApp kita, apalagi beritanya itu berita yang tidak mengenakan, maka jangan sekali-kali jalan mentah-mentah. Maka kaitan dari video ini, kita akan membahas satu topik yang saat ini sedang hangat-hangatnya, yaitu hoax. Ada yang tahu apa itu hoax? Boleh? Hoax adalah berita bohong atau informasi palsu yang dibuat untuk menipu orang. Oke, hoax adalah berita atau informasi yang dipalsukan. Bukan lagi palsu, tapi sengaja dipalsukan untuk menyesatkan orang lain. Coba di antara kalian, siapa yang selama ini pernah bikin hoax? Ada? Alhamdulillah nggak ada. Tapi kalau menggibah Ada. banyak. Lah itu beritanya akurat apa setengah akurat? Akurat. Oh berarti itu kalau menggibah itu beritanya 100% akurat ya? Berarti menggibah, memberitakan sesuatu, menceritakan sesuatu itu nggak termasuk hoax, gitu menurut kalian? Nah, ini yang kadang-kala kita juga tidak paham. Kadang-kala pada saat kalian menggibah, pasti ada bumbu-bumbu yang kalian tambahin. Ketika saya menceritakan seseorang, ada berita di RT 1, ada berita tentang penemuan ular di RT 1. Beritanya apa? Penemuan ular. Nyampe di RT 2. Di sana tadi, ini orang RT 2 ya loh.
di RT 1 tadi ditemukan ular besar katanya. Di RT 3 beritanya di RT 1 ditemukan ular besar. RT 4 beritanya di RT 1 tadi ada ular besar. Katanya itu kalau bisa makan manusia ya, makan manusia itu. Di RT 5 berita itu berkembang. Tadi di RT 1 ada ular besar makan manusia. Katanya. Nah, hal ini itu adalah contoh dari tersebarnya berita hoax atau hoax. Yang awalnya di RT 1 diberitakan hanya menemukan ular, tapi di RT 5 diberitakan ular besar memakan manusia. Kadang-kala kalau sampai lagi menggibah, itu bumbu-bumbu itu ditambahkan sehingga apa? Sehingga beritanya menjadi luar biasa. Lalu Pak Wahyu juga ingin menjelaskan sedikit jenis-jenis dari hoax. Ada hoax atau berita palsu yang disengaja untuk melakukan provokasi. Melakukan provokasi itu artinya berita tersebut ditujukan untuk memecah belah. Nah, kemarin kita kan habis mengadakan yang namanya pemilihan presiden. Kira-kira berita provokasi, hoax provokasi banyak apa dikit? Banyak sekali. Gunanya apa? Gunanya untuk memecah persatuan atau menciptakan konflik. Dan ini tidak boleh dilakukan. Yang kedua ada namanya hoax komersil untuk kepentingan bisnis atau mempromosikan produk secara tidak jujur. Contoh saat ini juga lagi booming produk skincare. Saya dengar kemarin yang overclaim ada skincare yang dinyatakan oh ini bagus sekali, nggak pakai ini, nggak pakai itu, nggak kayak di pasaran, bisa mencerahkan dalam waktu singkat, bisa membuat kulit putih, bahkan sampai transparan. Nah ini adalah hoax tentang hoax komersil untuk kepentingan bisnis. Para pelaku bisnis ini mendeskripsikan produknya secara berlebihan, namanya overclaim. Lagi rame ya sekarang ya. Yang ketiga ada namanya hoax politik untuk menjatuhkan lawan. Ketika ada sama-sama calon pilihan atau sama-sama dari pilkada saling menjatuhkan. Jangan milih sana itu bla 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 bla. Terus yang sana menjelekkan yang sini. Oh yang sini itu gini nggak pro dengan rakyat dan sebagaimana yang dia omongkan selama ini. Nah ini disebut dengan hoax politik. Digunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Yang keempat yaitu ada namanya hoax medis. Kalau kemarin kita habis pandemi COVID itu banyak sekali hoax medis, informasi palsu tentang kesehatan atau obat-obatan. Agar tidak terserang penyakit COVID, pakailah herbal ABC. Tapi kemana-mana nggak pakai masker. Waktunya vaksin nggak ikut vaksin. Berkumpul di tempat yang ramai. Yaitu virusnya nyanyi semua itu, ayo ke sini diserang sama virus nanti. Atau ada herbal tertentu yang diklaim bisa menangkal virus. Ini disebut dengan hoax medis. Selanjutnya, Pak Wahyu akan menjelaskan mengenai bagaimana hoax itu bisa menyebar. Karena sekarang zamannya adalah zaman online, semuanya serba online, maka hoax ini menyebar dengan sangat cepat. Bisa melalui media sosial. Zaman media sosial punya X, punya Thread, punya Instagram, punya WhatsApp, punya Telegram, punya Facebook.
Ini semuanya media sosial. Satu klik menyebarkan informasi, saya sudah menyebarkan di berbagai platform media sosial yang pengikutnya mungkin jutaan orang. Nah, hoax akan cepat menyebar karena adanya media sosial atau platform online yang lain sebagainya. Kenapa hoax sekarang cepat menyebar dibanding dengan dulu? Ya karena sekarang medianya sudah online, semuanya berbasis online, semuanya mendukung. Orang di Rusia sekarang ke pos, nyampe di Indonesia hanya mungkin beda jam. Orang di Kutoarjo bikin postingan di sosial media saat ini, maka saat ini juga sudah diterima di Jakarta. Beda dengan zaman dulu. Kalau kita ngirim surat di Kutoarjo hari ini, terus kita kirimkan ke Jakarta, mungkin diterimanya 1 minggu atau 2 minggu kemudian. Tapi kalau sekarang kita kirim sesuatu, hari itu juga, detik itu juga langsung diterima oleh penerima. Maka ketika seseorang menyebarkan berita hoax, saat itu juga orang juga akan membacanya atau menerimanya. Lalu kenapa orang-orang kok suka menyebarkan hoax? Tentunya untuk kepentingan pribadi. Alasannya banyak. Yang pasti tujuannya untuk menipu dan menciptakan apa? Ketakutan. Pasti penipu kalau orang menyebarkan hoax itu. Bahayanya apa, Pak? Bahayanya itu kita dari hoax tersebut bisa mempengaruhi opini publik, menciptakan kepanikan atau merusak reputasi seseorang. Untuk kepanikan misalkan sekarang diberitakan tanggal 28 Januari, yaitu besok, Indonesia akan dinyatakan gagal panen. Kira-kira sampai sebagai manusia panik atau enggak? Panik. Yang terjadi apa? Sampai akan panik membeli bahan makanan, bahan pokok. Untuk apa? Untuk bertahan. Padahal berita itu belum tentu benar. Baik anak-anakku sekalian, Pak Wahyu tadi sudah menyuruh kalian untuk mengisi angket mengenai gaya belajar dan sudah Pak Wahyu petakan. Nah, saat itu juga Pak Wahyu juga membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Kelompok 1 tadi sudah mendapatkan penjelasan dari Pak Wahyu, gitu ya. Kelompok 2 nanti akan Pak Wahyu tampilkan 1 video atau 2 video, silakan dianalisis video tersebut. Sedangkan untuk kelompok 3, Pak Wahyu akan minta kalian untuk berselancar di media sosial, scroll media sosial, cari berita atau informasi hoax dan susut bagaimana cara menakalnya. Oke. Untuk menemani kalian belajar, Pak Wahyu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompok. Nanti silakan dipresentasikan. Pak Wahyu kasih waktu 30 menit. Cukup? Bisa selesai? Oke. Silakan dimulai kerjakan mulai dari sekarang. Siapa? Satu anak mau apa ini? Iya, aku juga dapat nih. Shalom. Udah pulang ya? Oh, kamu tadi nge-share apa? Oh itu, berita yang lagi viral Kak, ada kerusuhan. Memang itu benar. Bener? Udah viral kok. Nah loh, memang yang viral itu sudah pasti benar. Belum tentu. Iya nih Thomas, jangan sembarangan nge-share loh. Loh, kok nyalain aku sih? Kan aku cuma nge-share. Iya, tapi jangan asal share juga. Hati-hati hoax, cermati kesesuaian judul dan isi berita Thomas.
yang dibuat khusus untuk menyebarkan hoax. Perhatikan dan baca baik-baik ya. Apakah beritanya sepihak, tidak masuk akal, menyerang, provokatif, tidak netral, atau berat sebelah. Dan yang paling penting, cek medianya juga Thomas. Apakah halal atau kredibel. Iya. Beli lampan yang gede ada. Yang penting aja. Oke, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan analisis yang telah kami lakukan untuk menghindari berita-berita hoax. Nah, menjadi sumber berita yang baik adalah salah satu caranya. Yang pertama, mari bersama-sama menjadi pengguna media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Yang kedua, kita bisa menyebarkan kebaikan, menghindari hoax, dan menjadikan media sosial sebagai sarana mempererat ukhuwah. Yang ketiga, ada hadis yang berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, itulah hasil dari analisis kami. Di sini saya Bagus sekali, tepuk tangan untuk. Oke, analisisnya cukup tepat. Tadi Pak Wahyu pengen gimana sih cara kamu menanggulangi berita hoax? Satu caranya dijelaskan oleh temanku tadi, yaitu kita harus menjadi sumber berita yang baik. Jangan nunggu sumber dari orang lain baik, tapi mulai dari diri kalian. Ketika kalian menjadi sumber, maka jadilah sumber berita yang baik. Kenapa? Agar berita yang kalian sampaikan akurat dan tidak menimbulkan hoax. Itu ya. Oke. Maka kesimpulan hari ini apa? Satu, hoax adalah ancaman yang serius, baik bagi masyarakat dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sebenarnya tidak hanya ajaran Islam, tapi semua agama itu menentang yang namanya hoax atau berita bohong atau berita palsu. Bahkan di masyarakat kita di Jawa itu juga sangat menentang yang namanya hoax. Jangan sampai menimbulkan berita palsu. Itu bikin gaduh, bikin panik, bikin cemas, dan bikin perpecahan. Yang kedua, kita sebagai pengguna media sosial, Indonesia itu tercatat sebagai pengguna media sosial terbesar di dunia. Bahkan pengguna telepon genggam atau seluler itu terbesar juga di dunia. Kok bisa Pak? Ya iyalah. Dan sekarang kalian masih SMA, saya yakin jarang sekali yang punya HP satu. Satu anak ini lebih dari satu HP-nya. Kalikan aja 260 juta, anggapkan separuh yang punya HP lebih dari satu. Apa gak menyala Indonesia? Pengguna seluler paling banyak. Maka dari itu di Indonesia juga merupakan pengguna media sosial paling banyak. Sehingga berita cepat menyebar. Nah, sebagai pengguna media sosial yang baik, kita harus bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi sebelum menyebar dan menyebarkan. Pada intinya, saring sebelum sharing. Kita harus menyaring dulu informasi yang kita dapatkan ketika kita akan membagikan. Jangan langsung dibagikan, disebarkan mentah-mentah tanpa adanya verifikasi lebih lanjut. Yang ketiga, dengan literasi digital yang baik dan memegang nilai Islami, kita harus bisa berkontribusi
untuk menciptakan lingkungan yang informasi dengan literasi digital yang baik dan memegang nilai Islam. Kita harusnya bisa berkontribusi lebih baik untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan positif. Gitu ya. Ya. Oleh karena itu, Pak Wahyu ingin melakukan yang namanya evaluasi satu. Silakan dibuka HP-nya. Ada satu password. Silakan dibuka, silakan di-scan untuk mengisi evaluasi. Sudah di-scan semuanya? Sudah. Loh? Kita mulai ya? Mana? Baik, bagi yang belum bisa login, nanti di sesi 2 dicoba lagi ya. Kita mulai lebih dulu kuis pada hari ini. Silakan disimak di layar dan juga di HP kalian. Pertanyaannya ada di depan, jawabannya ada di HP. Silakan dimulai. Nak nunduk nak sampai tak kurang nunduk nak Apa yang harus dilakukan seseorang muslim sebelum membagikan informasi di media sosial? Waktunya adalah 10 detik. Fokus ya. Ada 7 orang. Siapa ya? Oke, Bilqis memimpin dengan 952. Kita lanjut di soal yang kedua. Dalam Islam, bagaimana seharusnya seseorang bersikap jika melihat komentar negatif di media sosial? Oke. Mana yang benar? Yang benar adalah yang kuning. Mengabaikan dan tidak terlibat dalam perdebatan. Yang milih 2 membalas dengan sindiran yang lebih halus supaya disindir. Yang 2 lagi yang hijau melaporkan komentar tersebut tanpa menyaring isinya. Kalau isinya baik masa langsung dilaporkan. Berarti kalau ada berita negatif disindir ya? Enggak lah, berarti diabaikan aja. Jangan ditanggapi. Siapa ya? Yang paling tinggi ya? Oh, Bilqis lagi. Pertanyaan terakhir. Fokus. Berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 12, perilaku apa yang dilarang ketika menggunakan media sosial? Oke. Berprasangka buruk, mencari kesalahan dan bergunjing. Jadi menurut Quran surat Al-Hujurat ini, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada yang lain atau mencari kesalahan atau bergunjing. Ini penyakit-penyakit kita ya. Coba dicari. Baik, kita cek siapa yang
paling banyak skornya? Nomor 3 Roro. Tepuk tangan untuk Roro. Oke. Nomor 2 Nadia. Tepuk tangan. Kalian siapa nomor 1? Bilkis. Oke. Tepuk tangan untuk Bilkis dan kita semua. Baik, bagus sekali. Dari nilai yang Pak Wahyu lihat barusan, alhamdulillah banyak yang sudah lolos sesuai dengan kriterianya Pak Wahyu. Tapi ada beberapa juga yang belum tuntas, belum lolos. Nah, bagi Mas dan Mbak yang belum lolos, belum tuntas nilainya, temui Pak Wahyu. Pak Wahyu akan memberikan sedikit materi dan kalian pelajari di rumah. Nanti Pak Wahyu akan menyelenggarakan kuis lagi. Itu ya. Dan untuk Mbak dan Mas yang sudah mencapai nilai kriterianya Pak Wahyu, bahkan di atasnya, datang ke Pak Wahyu juga. Nanti Pak Wahyu kasih materi untuk memperkaya pemahaman kalian. Begitu ya? Ya, Pak. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Ya. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Oke, kalau gitu Pak Wahyu yang tanya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Pak Wahyu yang tanya. Pak Wahyu tanya 1. Kira-kira apa yang kamu pelajari selama pembelajaran hari ini? Boleh, Mbak, silakan. Boleh, Mbak, silakan. Cara menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak. Oke. Tadi bagaimana cara kita menggunakan media sosial dan yang baik dan bijak. Baik, bagus sekali. Yang kedua, apa yang paling bermanfaat dalam pembelajaran hari ini? Kira-kira apa yang paling bermanfaat, Mbak, dalam pembelajaran hari ini? Kita bisa menghindari berita hoax, seperti membaca berita dari media yang terpercaya, Oke. memeriksa alamat situs, memeriksa fakta dengan melihat beberapa sumber lain. Oke, bagus sekali ya. Jadi yang paling bermanfaat apa? Kita bisa mengidentifikasi mana berita yang hoax, mana berita yang palsu, dan mana berita yang benar atau akurat. Caranya gimana? Kita verifikasi ulang, ya. Kita cek ulang, kita saring sebelum sharing. Bagus sekali. Dan yang ketiga, Pak Wahyu tanya, kira-kira ada nggak yang punya saran terkait dengan pembelajaran kita ke depan? Boleh. Lebih banyak kuis lagi, Pak. Lebih banyak kuis lagi. Aduh, berarti besok atau minggu depan saya bikinkan kuis yang bawaannya. Siap. Siap ya? Oke. Itu? Oke. Ada lagi yang mau memberikan sarannya terkait dengan pembelajaran kita ke depan? Sudah cukup? Oke. Pak Wahyu akan membahas hikmah kita dalam menerapkan adab bermedia sosial. Silakan dipelajari materinya, dipelajari baik-baik karena minggu depan akan kita bahas. Baik. Ada pertanyaan dari sini sebelum Pak Wahyu tutup? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ketua kelas atau perwakilan silakan dipimpin doa teman-temannya. Silakan. Siapa setelah memulai pelajaran adalah berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Pak Wahyu mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan ya kalian. Pak Wahyu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.